Berada di pelukanmu mengajarkanku. Kesetimbangan kimia itu terjadi di ruangan tertutup. Nah, ini kira-kira termasuk praktik kesetimbangan kimia atau bukan? Selamat datang kembali di channel kami. Terima kasih telah mengklik video ini. Di praktikum kali ini kita akan membahas tentang salah satu subbab pada pelajaran kimia. Para praktikan sekalian, perkenalkan dulu, nama saya Sultan Sina, pakai S tentunya. Soalnya kalau pakai C itu jadi Cina. Video kali ini, di praktikum kali ini, kita akan membahas tentang salah satu submateri pada pelajaran kimia, yaitu kesetimbangan kimia. Apa itu kesetimbangan kimia, para praktikan? Jadi ilmu kimia ini meskipun sebenarnya agak rumit, para praktikan menyadari atau tidak menyadari, ternyata para praktikan sekalian menerapkan ilmu pada kesetimbangan kimia ini. Namanya saja kesetimbangan kimia. Tapi sebenarnya para praktikan Anda di rumah mungkin setiap hari Anda melakukannya, yakni merebus air, masak air. Masak air biar mateng, masak air biar mateng. Ke pasar beli kedong-dong, ayo belajar biar smart. Ke pasar beli tomat, ayo belajar biar smart. Iya. Para praktikan, saya akan jelaskan dulu apa itu kesetimbangan kimia. Jadi para praktikan sekalian, kesetimbangan kimia adalah reaksi dinamis. Dinamis itu selalu bergerak pada zat di dalam ruang tertutup. Di dalam ruang tertutup, di mana reaksi termasuk reaksi reversibel, para praktikan. Reaksi reversibel itu merupakan reaksi yang dapat berubah kembali menjadi wujud semula. Maksudnya, dia itu daur ulang, bisa didaur ulang, bisa kembali seperti semula. Misal air menjadi es, esnya itu bisa lagi menjadi air. Ini namanya contoh reaksi reversibel, para praktikan. Kalau lawan reversibel adalah reaksi irreversibel, reaksi yang tidak dapat berulang. Contohnya kayu itu dibakar maka menjadi abu, dan abu tidaklah bisa lagi menjadi kayu. Nasi sudah menjadi bubur. Jadi istilah-istilah seperti nasi sudah menjadi bubur itu maksudnya sudah terlanjur, itu ya tidak bisa diulang kembali, para praktikan. Berbeda dengan air sudah menjadi es batu. Nah, itu berarti kita bisa berubah kembali. Oke, para praktikan, kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya tadi. Jadi ketika merebus air, para praktikan, merebus air tentu saja ketika merebus air itu ditutup. Kita misalkan aja merebus air menggunakan coblok. Menggunakan coblok atau dalam bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesia coblok, panci, para praktikan. Panci pakai P, bukan pakai B. Kalau pakai B menjadi panci. Bukan. Panbi, para praktikan. Yang diubah C-nya. Oke, para praktikan, kita kembali ke topik. Jadi pengertian kesetimbangan kimia tadi dengan ruang tertutup dan reaksi dinamis. Jadi ketika merebus air, misal soblok, ini ada soblok ditutup di ruang tertutup, panci yang ditutup dan di dalamnya terdapat air, kemudian direbus, dipanaskan, maka air di dalamnya itu akan bereaksi, dia akan bergerak dinamis. Jadi dari air itu kan memanas, dia panas akan menjadi uap. Dari air menjadi uap, inilah reaksi kimia. Dan reaksi kimia ini akan terus berlangsung seperti ini, terus. Karena apa? Karena dia di ruangan tertutup, para praktikan. Karena dia kan di ruangan tertutup. Air yang menjadi uap, uapnya ini tidak bisa keluar. Jadi ketika dia tidak bisa keluar, maka inilah uap nanti akan menjadi air kembali. Para praktikan sekalian, jadi bila dirumuskan seperti ini dalam rumus kimia, air ini merupakan H2O, air H2O yang mulanya air wujudnya aquos, yaitu air, cairan. Kemudian ketika dipanaskan dia akan berubah sama menjadi H2O, menjadi air. Hanya saja wujudnya berbeda, dia menjadi gas. Ketika dipanaskan, ya ini namanya reaksi terus-menerus, dinamis, bergerak terus, menjadi air ke gas, bergerak terus-menerus. Ketika ditutup, itu tidak akan terjadi bocoran, jadi airnya di situ akan di situ selamanya, maksudnya di situ terus. Jadi kesetimbangan, terjadinya kesetimbangan kimia. Jadi pada titik tertentu itu akan sama, airnya, volume air sama volume gasnya itu sama, karena di ruangan tertutup itu tadi. Jadi akan terjadinya kesetimbangan kimia, para praktikan. Kesetimbangan kimia ini ada dua jenis, para praktikan. Kesetimbangan homogen, kesetimbangan kimia heterogen. Jadi ada dua, homogen sama heterogen. Yang homogen contohnya pembuatan amonia, para praktikan. Jadi pembuatan amonia ini nitrogen dan hidrogen yang di sini sebagai reaktannya. Kemudian produknya itu adalah amonia, para praktikan. Jadi para praktikan, kesetimbangan homogen itu adalah kesetimbangan kimia yang
wujudnya itu sama. Misal sama-sama cair, sama-sama aquos, sama-sama gas. Contohnya adalah pembentukan amonia. Nitrogen sama hidrogen berwujud gas, kemudian produknya itu adalah amonia. Amonia ini juga berwujud gas, perhatikan. Oke, kita lanjut ke kesetimbangan heterogen, perhatikan. Heterogen itu merupakan kesetimbangan kimia yang berbeda wujud zatnya. Jadi ini merupakan kesetimbangan kimia yang berbeda wujud zatnya, perhatikan. Tadi yang homogen itu kan amonia. Sekarang yang heterogen itu merupakan, Anda sudah tahu karena tadi sudah saya contohkan, yakni merebus air. Masak air biar matang, masak air biar matang. Pergi ke pasar beli kedong-dong. Ayo belajar biar pintar dong. Oke, perhatikan. Kita kembali ke topik. Jadi kesetimbangan heterogen ini contohnya adalah merebus air. Tentu saja sudah saya contohkan tadi. Yakni karena apa? Artinya heterogen itu maksudnya adalah kesetimbangan kimia di mana berbeda wujudnya. Jadi memiliki perbedaan wujud. Karena pada air itu merupakan wujudnya tadi apa? Aquos, aki kata singkat. Dan produknya itu merupakan wujudnya apa? Gas. Jadi menjadi gas itu sudah berbeda wujud. Ya inilah salah satu contoh dari kesetimbangan kimia heterogen. Jadi berbeda wujudnya. Oke, para perhatikan, kita lanjut. Mungkin para perhatikan akan bertanya, kalau contoh lain selain merebus air apa bang? Oh, ada tentunya, yakni misal reaksi pembentukan kalsium karbonat, para perhatikan. Atau reaksi reduksi besi oksida dan pembentukan metanol. Jadi kesetimbangan kimia ini manfaatnya sangat besar sekali bagi para ilmuwan, sehingga mereka bisa membuat manfaat-manfaat bagi kita, pembentukan metanol dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita ambil dari belajar kesetimbangan kimia ini? Karena kan kita bukan termasuk golongan dari ilmuwan, para perhatikan. Kita kan hanya orang biasa, di mana Anda mungkin yang sedang rebahan seketika menonton video ini, atau sedang berada di depan layar, laptop, HP, atau sedang bersama teman-teman kalian, bisa saja. Jadi para perhatikan, yang bisa kita ambil dari hikmahnya adalah Tuhan itu menciptakan semua ini itu sudah pada tempatnya, sudah kesetimbangan kimia. Sehingga kesetimbangan kimia ini bisa kita ibaratkan seperti alam semesta, para perhatikan. Sebenarnya kalau perhatikan tahu, alam semesta ada batasnya, perhatikan. Meskipun alam semesta ini begitu luas sekali, ada banyak bintang-bintang, planet-planet yang bertebaran di luar angkasa dan jaraknya mungkin berjuta-juta tahun kecepatan cahaya, akan tetapi alam semesta yang luas ini ternyata ada batasnya, para perhatikan. Namanya juga kesetimbangan alam. Jadi sudah kesetimbangan alam, jadi bergerak terus dari titiknya, dari Big Bang dulu pecah, bergerak terus dari matahari mengelilingi bumi, bergerak terus nanti juga akan kembali lagi. Ini bahasa apa ini? Oke, lanjut. Para perhatikan sekalian, apa sih manfaat mempelajari kesetimbangan kimia ini? Ya tentu saja, para perhatikan. Saya bertanya kembali, apa sih manfaatnya membaca komik manga di One Piece itu? Ya tentu saja, kalau di One Piece itu kan kita kalau tahu One Piece itu bisa ngobrol sama teman itu nyambung. Nah kalau kesetimbangan kimia nih, boro-boro teman siapa yang mau mengajak berbicara tentang kesetimbangan kimia, ya kan? Kurang kerjaan juga, ya kan? Berbicara, nongkrong tentang kesetimbangan kimia. Bro, kira-kira apa sih kesetimbangan kimia itu? Kesetimbangan kimia adalah aneh sekali, karena ketongkrongan itu biasanya yang dibahas itu adalah yang sekiranya di kehidupan sehari-hari. Padahal kesetimbangan kimia juga termasuk kehidupan sehari-hari. Tapi jelas biasanya karena pelajaran sekolah mungkin siswa-siswa itu menjadi alergi tentang ilmu-ilmu seperti ini, karena siswa itu menghindari pelajaran-pelajaran apapun atau materi yang berkaitan dengan sekolah. Jadi mereka agak alergi, sehingga ketika mau membahas tentang kesetimbangan kimia ini akan sedikit dialihkan karena memang alergi tadi. Ini hanya hipotesis, tapi kemungkinan besar seperti itu, karena memang ilmu yang mungkin tidak begitu bisa digunakan meskipun tidak bisa digunakan, tapi para perhatikan setidaknya tahulah kesetimbangan kimia itu seperti ini. Para perhatikan sekalian, jadi kesetimbangan kimia ini ternyata ada lagunya, para perhatikan. Anda tahu Rizky Febian itu menciptakan lagu kesetimbangan kimia. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan, kesetimbangan. Nampaknya bukan seperti itu. Ya, ini namanya juga usaha untuk menghibur para perhatikan, namanya juga channel hiburan. Jadi tenang saja, meskipun kami memberikan materi seperti ini kimia, akan tetapi kita tetap mendahulukan hiburan. Oke para perhatikan, sekarang kita langsung saja ke praktikumnya, para perhatikan. Oke, sebelumnya kita intermezzo terlebih dahulu. Ini salah satu contoh video praktikum kesetimbangan kimia. Lilin dibakar
dibakar, lilin yang dibakar kemudian digoyang-goyang seperti itu kan, goyang-goyang. Kira-kira pernah perhatikan tadi kan pengertiannya kesetimbangan kimia itu terjadi di ruangan tertutup. Nah ini kira-kira termasuk praktikum kesetimbangan kimia atau bukan? Tentu saja ini bukan praktikum kesetimbangan kimia. Akan tapi di judulnya itu termasuk kesetimbangan kimia. Sebenarnya di akhir kalau nggak salah di video ini dijelaskan bahwasanya dia tahu ini bukan merupakan praktikum kesetimbangan kimia, hanya saja untuk memudahkan para praktikan sekalian memahami kesetimbangan kimia. Jadi lilin dibakar, salah satu ujung-ujungnya dibakar semuanya itu akan goyang-goyang, jadi akan seimbang. Sebenarnya ini tapi bagaimanapun juga ini bukan merupakan contoh dari kesetimbangan kimia, hanya saja ini untuk mempermudah meskipun belum. Nah para praktikan di praktikum kali ini Sinawin mencoba untuk memberikan yang benar-benar praktikum kesetimbangan kimia. Oke, langsung saja kita tunggu dulu. Seperti biasa, saya akan tunjukkan alat dan bahannya. Oke, karena ini praktikumnya sangat istimewa, jadi saya akan merahasiakan alat dan bahannya para praktikan. Oke, langsung saja kita ke praktikumnya. Kita akan ke belakang. Oke, kita ke belakang. Para praktikan sekalian, sekarang kita sudah berada di belakang, maksudnya di dapur para praktikan. Tentu saja karena kita di dapur, tentu saja mencari apa? Mencari nih kompor. Para praktikan sekalian, tentu saja kita akan praktikum tentang apa? Tadi kan saya sudah sebutkan. Salah satu contoh kesetimbangan kimia adalah merebus air. Tentu saja kita akan merebus air. Alat dan bahannya tentu saja ini kita akan menggunakan alat ini, wadah ini. Ini ada tutupnya, ini tertutup rapat. Perhatikan. Ketok. Ini para perhatikan tertutup rapat. Para perhatikan ini tertutup. Ini kita tutup seperti ini, nanti kita isi air kemudian kita panaskan, nanti kan terjadi gejolak. Ini kita tutup seperti ini. Otomatis ini tidak akan keluar kemana-mana. Ini kita akan tunjukkan uapnya seperti itu saja. Intinya terjadi kesetimbangan kimia itu dalam sini. Ketika kita menutup seperti ini, panas, ini sudah selesai. Ini kita selesai. Ini namanya praktikum kesetimbangan kimia. Oke, para perhatikan, kita akan langsung saja memulai praktikumnya. Tentu saja ini saya isi air terlebih dahulu. Oke, para perhatikan, ini adalah H2O meskipun ada campuran metal-metal beberapa mungkin, karena ini air keran. Oke, perhatikan, kita akan nyalakan kompornya. Apakah entek guys? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, para perhatikan, kita tunggu, kita tutup. Kita tunggu selama mungkin beberapa menit para perhatikan. Kita tunggu sampai beberapa menit para perhatikan. Ini sudah mulai panas. Buktinya apa kalau panas? Nah, ini. Karena kita tidak punya termometer juga. Belum beli atau sudah beli sebenarnya? Ada. Tapi karena termometernya itu termometer air. Kita akan pakai struk ATM saja. Sebenarnya saya ambilkan dulu. Para perhatikan, kembali lagi. Para perhatikan, ini kedengarannya nampaknya sudah agak lihat ini. Kedengarannya kan sudah terdengar para perhatikan. Dengar-dengar seperti umum para perhatikan. Dan kita matikan saja. Para perhatikan, nampaknya terlalu dekat para perhatikan. Oke, kita buktikan ini bahwasanya ini panas. Ini kan stroke para perhatikan, ini stroke bang apa ini ya. Jadi kita akan coba panaskan di sini. Kalau dia panas maka dia akan hitam. Panas. Kok Raisa ya? Tapi ini panas, perhatikan. Saya nggak bohong, ini panas. Tapi ini panas, perhatikan. Karena ini tidak berguna, tidak berhasil, jadi lupakan saja. Para perhatikan sekalian, kita akan tunjukkan. Jadi para perhatikan, saya jelaskan dulu. Ini sudah selesai, ini namanya praktikum kesetimbangan kimia.
Kalian ini sudah merebus air. Nah, ini namanya praktikum keseimbangan kimia. Jadi air di sini H2O dari tadi kan air, dia akan bereaksi ketika dimanaskan kan dinamis, ya, akan bergerak dinamis dari air ke atas akan menjadi uap. Para perhatikan, wah, uap ini merupakan produknya. Jadi air itu reaktannya, kemudian menjadi produknya itu adalah uapnya tadi ya. Uapnya ini tadi, nah ini termasuk contoh dari keseimbangan kimia heterogen karena air uap, kemudian uapnya ini bisa kembali ke air tadi, air menjadi air lagi. Jadi ini termasuk reversible. Jadi ini merupakan keseimbangan kimia karena reversible. Perhatikan. Salah satu syarat dari keseimbangan kimia adalah ruangan ini dalam ruangan tertutup. Ini kan tertutup. Kalau kita buka otomatis uapnya tadi akan menguap menjadi uap, jadi keluar-keluar. Salah satu syaratnya ini dalam ruangan tertutup, kemudian reversible, dia dapat kembali lagi reversible, ruangan tertutup, kemudian bergerak dinamis. Perhatikan, salah satu syaratnya itu, jadi dia bergerak dinamis. Ketika dimanaskan itu kan bergerak dinamis, tapi karena ini sudah dimatikan maka dia sudah tidak lagi bergerak. Nah di sini sudah tidak lagi, bukan lagi keseimbangan kimia karena ini sudah tidak bereaksi lagi. Perhatikan, kita akan tunjukkan ini ada uapnya, uap-uapnya. Apakah ada uap-uapnya? Ada kemubul-kemubulnya, ya, ini airnya akan menguap karena panas kan. Ini ada tetes tuh, tetes. Nah, ini jadi dari air ke uap. Ini apakah terlihat? Oh terlihat tetes kan. Mendapatkan, nah, ini namanya uapnya di tutupnya, ini ditutup ini. Bisa. Oke, para perhatikan, kita sudahi saja praktikum ini karena memang seperti itu. Jadi praktikumnya hanya merebus air, termasuk salah satu praktikum keseimbangan kimia. Jadi ketika Anda diberi tugas tentang bebas, misal tentang keseimbangan kimia, jadi Anda langsung saja pilih praktikum ini, praktikum keseimbangan kimia. Jadi merebus air dengan ruangan tertutup seperti ini. Ini salah satu contoh simpel sekali. Jadi Anda tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak sekali ketika keseimbangan kimia. Tapi tentu saja mungkin nilai Anda tidak akan sebagus teman-teman kalian yang membuat praktikum yang sulit sekali. Tapi kalau Anda memiliki kemalasan paling oke, para perhatikan, di praktikum paling kita sudah saja. Ini salah satu contoh dari praktikum keseimbangan kimia. Jadi keseimbangan kimia itu ada di apa? Kita ulangi. Jadi para perhatikan, keseimbangan kimia adalah reaksi dinamis yang reversible dan di ruangan tertutup. Para perhatikan. Oke, kita sudahi seperti ini. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa di akhir video, jika kalian suka video ini silahkan like, pantau terus di channel kami, channel Sinawin. Oke.